Ya, mestinya mari dengar firman dan mari mentaati. Ya, itu yang kurang sedikit. Baik. Ya, sekarang kita mau belajar kebenaran daripada firman Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan, Saudara, gereja didirikan itu mulainya bukan lewat karena sesudah Yesus disalib kemudian ada gereja, tetapi gereja didirikan sesudah hari Pentakosta. Begitu hari Pentakosta, murid-murid yang penuh dengan Roh Kudus itu mulai berani berkhotbah. Kemudian di hari itu juga ada sekian ribu orang yang bertobat. Gereja didirikan dimulainya dari pekerjaan Roh Kudus. Memang diawali daripada pelayanan Tuhan Yesus dan pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi startnya gereja dimulai dari pekerjaan Roh Kudus, yaitu membaptis, memperlengkapi para murid. Dan pola ini, Saudara, tidak pernah semestinya dirubah. Pola ini mestinya tidak pernah diadaptasi. Karena, Saudara, Alkitab dengan jelas katakan juga, kalau Saudara dan saya lihat di Kisah Rasul, ya, gereja ketika didirikan, ketika ada permasalahan, ada perbedaan pendapat, ya, tentang doktrin dan lain-lain, rasul-rasul itu selalu bertanya kepada Roh Kudus. Ya, dan kemudian juga kalau Saudara perhatikan di Kisah Rasul di pasal awal, ya, orang-orang yang percaya itu mereka berkumpul bersama memecahkan roti, kemudian mereka itu bertumbuh terus dan ada penghiburan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan daripada kehidupan gereja dan orang percaya. Bukan hanya untuk orang aliran karismatik dan Pantekosta. Tetapi kalau Saudara dan saya perhatikan sekarang, ya, pola itu menjadi berubah, pola itu menjadi berbeda, ya. Kita begitu percaya Tuhan, yang diajar apa? Maliaki 3 ayat 10. Saudara pengusaha sekarang percaya Tuhan, tiap awal bulan harus perpuluhan. Ya, padahal seluruh Alkitab Perjanjian Baru tidak pernah sekalipun ada 10 rasul mengajarkan perpuluhan. Saudara buka terjemahan apapun, Saudara tidak akan ketemu khotbah rasul satu pun mengajarkan perpuluhan ataupun melanjutkan tradisi Perjanjian Lama tentang perpuluhan. Dan itu terjadi, Saudara, sampai dengan tahun 777. Ya, gereja tidak pernah ada doktrin perpuluhan. Ya. Jadi kalau Saudara dan saya perhatikan sekarang, kemudian, ya, kalau kita lihat waktu sida-sida itu bisa bertobat lewat apa? Lewat pimpinan Roh Kudus kepada Filipus yang disuruh pergi ke jalan yang sepi. Roh Kudus yang menyuruhnya, bukan program, bukan survei, bukan kebutuhan sebuah kota yang belum ada gereja, atau di kota itu banyak Kristen yang tidak puas dengan para pendetanya atau gerejanya, kemudian gereja baru masuk. Tidak, Saudara, tetapi Roh Kudus yang menyuruhnya. Kemudian juga, Saudara, ketika Tuhan memberikan tugas kepada Rasul Petrus dan Rasul Paulus, Roh Kudus yang menyuruhnya. Kemudian di dalam pelayanan demi pelayanan juga, kalau Saudara perhatikan di Kisah Rasul, Roh Kudus yang memimpinnya. Sekalipun Rasul Paulus ingin masuk ke Asia, tetapi Roh Tuhan tidak mengizinkannya. Jadi, Saudara dan saya perhatikan di sini, sekalipun tujuannya pelayanan, sekalipun tujuannya menyampaikan firman, itu tetap semuanya harus dikonsultasikan dengan Roh Kudus. Bukan dengan program, bukan dengan, oh ada keluarga saya di Solo, mari kita bikin di Solo. Tidak ada hubungannya, Saudara. Ya, kemudian kita punya pendeta terkenal. Kita bikin aja pendeta ini beberapa kali datang, akan mengundang banyak jemaat, kemudian jemaat itu ditangkap dan jadi jemaat langsung. Berdirilah gereja baru. Saudara, tidak seperti itu. Jadi kalau Saudara dan saya benar-benar perhatikan, pola itu sekarang sudah tidak ada. Yang ada apa? Ya, masih bisa buka lagi lah di Solo. Kan banyak Kristen, banyak gereja. Kenapa? Minimal banyak yang sudah jenuh, bosen, atau tidak cocok sama gerejanya. Coba-coba cari gereja lain, semoga cocok. Iya kan? Maka gereja berdiri tanpa membaptis orang, tetapi memindahkan orang dari gereja sebelahnya. Iya kan? Orang ini pindah dianggap sebagai jiwa baru. Betul, Saudara? Dia dianggap jiwa
baru karena di sana memang pengajarannya lama terus, tidak ada perubahan dan pembaharuan, sehingga memang dia jiwa lama di sana. Di sini dikatakan dibikinlah pembaharuan, alias dibikin lebih kreatif. Sehingga itu merasa sebuah pengajaran yang baru. Padahal itu sama saja, saudara. Ya, isinya sama, kemasannya berbeda. Nah, saudara, coba saudara dan saya sekarang mau perhatikan di sini, karena ini yang menjadi permasalahan orang Kristen saat-saat ini, saudara. Ketika kita percaya, kita tidak diajar bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana sebenarnya kita bisa membangun hubungan kita dengan Roh Kudus. Kita hanya diajar doktrin agamawi, pengajaran agamawi. Kita tidak diajar bagaimana kita ini bisa mendengarkan suara Bapa kita di surga, bagaimana kita bisa meminta petunjuk dalam setiap langkah hidup kita. Padahal, saudara, kalau kita diajar seperti itu, maka problem, masalah, pergumulan yang saat ini kita sedang hadapi, sebenarnya tidak pernah perlu kita hadapi. Kenapa? Sekarang kita buka Alkitab. Ya, supaya kita mengerti, saudara, dengan jelas bahwa kalau kita itu nurut Tuhan, ya, kalau kita itu bisa mendengarkan rohnya, tuntunannya setiap saat, hidup kita itu tidak perlu menghadapi yang namanya kesusahan seperti yang sekarang ini. Ya, tetapi sekarang, saudara, masalahnya adalah orang-orang yang khotbah di mimbar itu hanya menjual harapan saudara akan masuk di tahun terobosan. Saudara akan masuk tahun dibebaskan dari segala masalah. Saudara akan mengalami. Itu masalahnya, saudara. Sehingga yang terjadi apa, saudara? Masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, yang semestinya dari awal tidak ada masalah. Ya, tetapi kemudian karena semua salah jurusan, semua salah langkah, timbul masalah demi masalah, maka dari mimbar menawarkan harapan palsu. Tenang, saudara akan ditolong. Tenang, saudara pasti sembuh. Tenang, Tuhan tidak pernah terlambat. Memang Tuhan tidak pernah terlambat. Nek mau nolong, nek tidak mau, bagaimana? Betul, saudara. Jadi saudara dan saya tidak bisa pakai ayat untuk ngoyok-ngoyok Tuhan. Seperti tadi saya berikan di radio misalnya, anak tidak pulang sekolah, pergi berenang. Ya, sampai sore ditunggu tidak ada, ditelepon baru bilang aku pergi berenang. Loh, kenapa tidak pulang dulu? Kan katanya supaya sehat. Lah ini kan pergi olahraga, mah. Loh, ini kan repot. Kan mama papa bilang ngaji orang harus suka olahraga. Saya ini pergi olahraga, mah, olahraga renang. Nggak salah kan? Lah kalau gitu gimana? Nah, orang Kristen sering seperti itu, saudara. Mereka memakai ayat untuk menyerang Tuhan, untuk memojokkan Tuhan. Persis seperti anak nakal yang tadi. Ya, contohnya lagi, kamu kok internetan terus? Alasannya, saya mau banyak membaca. Lah ya, mau baca apa terus internetan? Dibuka yang tidak penting-penting. Betul. Alasannya kan membaca, nambah wawasan. Saudara, bisa alasan kita macam-macam. Alasan, kenapa kok tidur terus? Oh, saya memang Tuhan suruh kan harus menjaga tubuh. Berarti itu aja. Ya saudara, lah ini kan ngawur prakteknya, betul? Memang Tuhan bilang kita juga harus menjaga tubuh kita ini, karena tubuh kita ini bait Tuhan, tapi tidak untuk tidur melulu, betul? Betul apa iya? Ya, tapi kita kan seringkali memakai apa firman yang kita dengar untuk membenarkan diri kita, saudara, ya, untuk mengadakan pembenaran perbuatan kita. Baik, sekarang kita buka Yesaya 48 ayat 18. Semua orang pasti pernah dengar ayat ini. Biasanya ini termasuk ayat favorit. Ya, saya yakin kalau saudara punya Alkitab yang masih pakai kertas, saudara tidak akan kasih itu stabilo itu, maka Yudas bunuh diri, percaya tidak akan ada. Betul? Yang dikasih tanda apa? Dia tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus itu sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Itu yang baik-baik, betul? Ya, apa enggak? Saudara. Nah, sekarang kita mau lihat kebenaran di sini, ya. Maafkan saya, ini ayat ke-48 ayat ke-18. Yesaya 48 ayat ke-18. Iya, kita mau lihat ayat 18, begini bunyi firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
Siapa yang tidak pernah dengar tentang ayat ini? Tolong angkat tangan. Sekarang saya mau tanya lagi balik. Siapa yang pernah dengar ayat ini? Rata-rata pernah. Yang tidak angkat tangan, Pak, pernah dengar apa enggak? Saya lupa sekarang, tapi saya masalah tidak saya lupa. Betul, saudara, saya tidur pun masih ingat. Bangun lebih ingat lagi, betul? Ya, saudara. Baik, Tuhan bilang, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya akan baca di terjemahan lain, ya, ini akan lebih jelas lagi, saudara. Dikatakan begini, ya, ayat ke-18. If you had listened all along to what I told you, bila engkau mendengarkan, bila engkau terus-menerus mendengarkan apa yang aku katakan kepadamu, all along, terus-menerus mendengar, bukan hanya ketika saudara dengar khotbah bahwa Yesus sudah mati buat kita, saudara dan saya adalah orang berdosa yang perlu penebusan supaya bisa diselamatkan, kita percaya. Itu baru sebagian sangat kecil dari yang kita dengar dari firman Tuhan. Kedua, saudara dan saya harus percaya, tobat, dibaptis. Saudara kemudian percaya, tobat dan baptis jadi anggota gereja. Itu baru sebagian kecil sekali daripada langkah ikut Tuhan. Itu baru langkah keduanya. Kemudian yang ketiga, rajin pergi gereja. Itu baru langkah ketiga. Baru 3 langkah jalannya. Nih saudara, jalan 3 langkah sejauh berapa meter itu 3 langkah? Bisa 1 kilometer? Bisa 3 langkah itu 1 kilo? Enggak, coba. Kalau hitung 3 langkah itu paling 1 meteran. Betul? Enggak jauh-jauh jalannya. Saudara. Iya, kalau terjemahan lain bilang, supaya kalau engkau mendengarkan terus-menerus, engkau dengar sepanjang jalan, engkau dengarkan terus firman Tuhan, ya, apa yang aku katakan kepadamu, your life would have flowed full like a river. Kalau terjemahannya begini katakan, hidupmu itu akan terus mengalir seperti sungai. Saudara perhatikan, ya, kalau sungai dari atas gunung turun ke laut, airnya itu harus melewati, kalau dihitung berjuta-juta batu. Iya apa ya? Iya apa ya? Kok lewat? Tetap lewat, Pak. Betul, dia tidak bilang singkirkan dulu batu ini, air mau lewat. Tidak, Pak. Batunya tidak perlu disingkirkan, airnya tetap lewat. Amin. Loh, iya apa enggak? Lah Kristen, Tuhan singkirkan dulu masalah baru saya suka berdoa. Singkirkan dulu utang baru saya bisa bersuka cita. Singkirkan dulu. Amin. Ngaku. Loh, ya apa enggak? Ada yang lapak lebih parah lagi. Tuhan berkati dulu baru saya sungguh-sungguh. Amin. Loh, ya apa ya? Saudara, Tuhan katakan di sini, kalau engkau terus-menerus mendengar, sepanjang jalan engkau mau mendengar apa yang aku katakan. Nah, Kristen ini kalau saudara-saudara tahun ini tahun terobosan, amin, beri kemuliaan kepada Tuhan. Itu bukan beri kemuliaan, itu menghina Tuhan. Karena kita tidak suka pengajarannya, tidak suka dia ngomong, tetapi suka dia kerja. Kalau saudara punya jadi orang tua, setiap saudara kasih tahu anak saudara, sudah belajar, papa ini cerewet sekali, ngomong terus. Tapi kalau sudah minta apa, tidak boleh ditunda, itu baik tidak anaknya? Baik tidak? Tidak baik. Amin. Kalau kita lihat, orang yang tidak suka ditegur, tidak suka diberi masukan, tidak suka diajar, itu anak yang baik atau tidak? Sederhana kan? Tidak baik. Betul. Saudara, karena kembali ke sini, ya, maka hidupmu itu akan mengalir seperti sungai. Saudara, kalau dari atas gunung, saudara tidak pernah ada orang perlu pasang pompa untuk menurunkan air. Yang perlu cuma menaikkan air. Betul apa ya? Loh, iya kan? Jadi lihat, kalau hidup kita ini mau saudara mendengar terus-menerus, mau dipimpin terus-menerus, mau hidup berjalan seperti yang Tuhan suruhkan, tidak perlu keras-keras. Istilahnya tidak ada kerja keras. Itu kata firman loh saudara. Saya sering buktikan saudara. Ya, ketika ada pengusaha yang konseling sama saya, Tuhan cuma ngomong, tanah yang di sana beli. Selesai. Tapi Pak, tanah di sana belum berkembang. Nggak tahu, Tuhan suruh beli. Selesai. Ketika dia beli nggak lama, nilai tanahnya luar biasa.
Dia nggak perlu kerja keras gila-gilaan. Saudara, dekat kota ini tidak jauh. Ada. Saudara, dia sering hadir di doa di persekutuan kita. Kemudian waktu saya doakan saya bilang, saya melihat tanah miring. Dan saya ada di bawah, saya sedang melihat tanah miring ke atas. Letak tanah itu dari kota itu, saya katakan, itu ke sana. Ke selatan. Dia seorang developer perumahan. Ya, tidak lama dia bilang, Pak, rasanya saya sudah ketemu tanah itu. Baik, saya katakan, mari kita ke sana. Ya, sampai di sana saya lihat, loh, berarti dalam penglihatan benar saya sedang ada di bawah. Sekarang dia antar saya ke atas. Tanah itu kan miring gini. Saya waktu dikasih lihat dari bawah, saudara. Ya, terus dia antar saya ke yang dari atas. Begitu saya lihat, persis saya katakan. Tetapi tanah itu untuk masuk mesti lewat kampung. Kalau bangun perumahan lewat kampung biasanya agak susah harganya. Tidak langsung jalan raya. Tapi kemudian dibeli seperti yang Tuhan suruh. Saudara, yang terjadi kemudian, ya, belum dia bangun dia nego sama orang kampung. Minta perluasan jalan. Tidak ada satu orang kampung tidak setuju. Semua bilang, Pak, kalau pokoknya kami dibayar layak, silahkan. Loh, ada saudara. Setuju orang-orangnya semua. Terus yang ajaib lagi, saudara. Tanah itu mesti masuk kampung. Ketika dia beli yang terjadi, tanah yang depan, yang tepat jalan raya, ya, itu juga dijual. Sehingga dia beli nyambung sekarang ke tanahnya dia jadi satu. Dan harganya sudah lipat-lipat. Nggak perlu kerja keras. Pernah lagi, saudara. Saya ingat tahunnya. Saya ketemu Tuhan katakan, penuhi gudangmu. Dia bilang, siap, saya penuhi gudang saya. Ketemu lagi. Tuhan katakan, bangun gudang baru. Loh, dia bilang, Pak Asen, ini saya punya barang, saya sudah order, Pak. Sekian banyak. Lah, Bapak suruh bikin lagi. Iya, Tuhan bilang. Baik, dia nurut. Iya. Ketemu lagi, saudara. Karena setiap bulan saya ketemu. Tuhan katakan sekarang, cari gudang-gudang, sewa gudang-gudang yang bisa disewa. Sepenuhkan semua. Ngeluh lagi. Pak, di Indonesia itu yang kerja barang ini banyak, Pak. Bukan saya sendiri, saya ingat saya banyak. Tuhan katakan penuhi seluruh gudang. Dan udah penuh bangun gudang, sewa gudang. Dia nurut, saudara, karena sering saya sampaikan dan itu terjadi. Ya. Dan yang terjadi, saudara, tepat pergantian tahun Januari, barang yang dia simpan sekian banyak itu naik 30%. Langsung dia ngomong sama saya, kita ketemu makan. Oke, saya bilang kita pergi makan siang. Dia tanya saya, Pak Asen sudah lapar? Aturan kan nggak boleh terlalu jujur, betul? Jangan bilang, sudah sangat, nggak sopan. Ya, ini bohong putihnya orang Indonesia. Ya, belum, betul? Ya belum toh, nggak boleh. Iya sangat lapar, kan nggak sopan ngomong begitu, betul? Kita bilang kan apa? Iya belum terlalu. Ya nek ditahan-tahan bisa ya toh. Baik, Pak saya ajak pergi sebentar ya. Ayo. Sebuah rumah lantai 3 sedang finishing. Mewah sekali rumah itu. Tempat parkirnya 8-12 mobil. Itu baru garasinya. Dia katakan, Pak, rumah ini saya mau berikan ke Bapak. Dia nggak rugi, saudara. Untungnya dari sekian banyak barang itu, si rumah cuma 10-an miliar kan nggak rugi. Betul. Tapi hamba Tuhan nggak boleh. Sesudah Tuhan memberkati orang, Tuhan dipakai kita untuk melayani orang. Terus terjadi apa yang kita sampaikan, kita kemudian bersikap seperti Gehazi. Harus bersikap seperti siapa? Elisa. No. Tapi Gehazi, nguber, amin. Lah ya toh. Betul saudara, makanya Gehazi kena kusta. Tidak perlu kerja ke Tuhan janji loh. Lihat, maka hidupmu itu akan ngalir seperti sungai. Saudara, sungai dari atas gunung itu tidak ada pemerintah manapun di negara manapun yang perlu menurunkan air dari gunung itu pakai sedotan. Tidak perlu. Betul, dialirkan aja dia nurun sendiri. Betul apa ya? Naikkan air baru susah.
Iya dong. Saudara, Tuhan mengatakan seperti itu loh di firman-Nya. Di firman-Nya. Saudara, saya pernah saksikan sama saudara-saudara kan. Seorang anak perempuan tamatan Fakultas Teknik Pangan. Ya, dia ketika dia bilang, "Om, doakan saya ngelamar kerja." Oke, kita doa. Tuhan bilang, "Ambil yang pertama kali ngirim surat ke kamu bahwa kamu diterima." Loh, itu Om gajinya kecil sekali Om. Lah saya juga diterima di perusahaan yang lain Om. Tuhan bilang ambil yang pertama. Di situ kamu akan dididik Tuhan. Tapi Om, sana lebih gede gajinya. Lah ini loh saudara, orang Kristen itu seringkali nanya kami hamba Tuhan. Itu kalau pesan Tuhannya berbeda dengan yang dia harapkan, dia suruh hamba Tuhannya ngomong seperti yang dia mau. Kalau hamba Tuhannya tidak diproses, dididik, disiapkan oleh Tuhan, maka dia akan nurut. Baik, saya doakan. Nah, kami sudah diproses Tuhan. Kami tidak hamba Tuhan yang cuma duduk di bangku sekolah Alkitab. Jadi saya bilang, no. Ya, kemudian dia akhirnya oke, dia terima masuk. Benar saudara, diterima. Ya, masuk. Dia kan sarjana teknik pangan. Bosnya datang dari Jakarta ke kantor suruh ngapain? Kamu ngepel. Wah, nangis saudara. Tamatan sekolah terkenal di Indonesia suruh ngepel. Sarjana lagi, perempuan. Oma, aku mau keluar, Oma. Aku disuruh ngepel. Kan Tuhan bilang, kamu di sana dididik. Tapi kemudian saudara, pimpinan perusahaan itu memang harus dari teknik pangan. Ya, jadi kalau saudara misalnya buka industri misalnya makanan, karbohidratnya berapa, minyaknya berapa, itu perusahaan dia yang ngurusi untuk data itunya. Terus apa saudara? Ibu yang jadi pimpinan di perusahaan itu mengandung. Kandungan yang sudah sekian lama dia tunggu-tunggu. Dia mengundurkan diri. Karena kalau kerja keras sekali nanti kandungannya gimana? Karena sudah sekian tahun menunggu ada untuk bisa mengandung. Terus yang ini dibalik jadi pimpinan. Nah, lihat di sini Alkitab bilang, nek kita ini mau terus-menerus mendengarkan. Jadi Tuhan itu tidak hanya suruh kami pendeta khotbah di mimbar hari Minggu, hari lain. Hari lainnya terserah saudara dan saya hidup bebas. Enggak. Setiap hari pun dia mau ngatur, mau pimpin, mau arahkan. Ini ada saksinya ini satu. Ya, Pak Roni ini. Dia kan aktif di PDD di Malang. Tuhan bilang tiba-tiba, saya bilang, kok saya lihat ada kayak gini. Saya bilang, saya enggak ngerti itu apa. Pokoknya ada pipa-pipa disambung. Dia tanya sambungannya kayak apa bentuknya. Kayak gini. Oh, itu Ya, dia kan kerja bagian pengeboran sumur dalam. Dan kemudian sekarang terbukti bahwa semua yang Tuhan suruh itu, karena kenapa? Begitu dia taati, dia jalani. Dia siapkan semuanya, saudara. Proyek dia dapatkan terus. Sehingga yang Tuhan suruh siapkan nambah mesin untuk bikin sumur bor itu enggak rugi dia. Jadi gampang dong. Betul, gampang dong. Saudara, tapi celakanya banyak pendeta menggampangkannya dengan cara saudara akan mengalami terobosan, tapi enggak dipimpin Roh Kudus. Enggak bisa diatur Tuhan. Saudara nerobos langsung masuk neraka. Pasti hidup susah. Saudara, itu kisah nyata. Saudara, saya punya teman gitu, dikasih tahu tidak percaya, habis duitnya. Saudara, begitu habis istrinya, saya bilang sudah uang habis, tidak bisa balik. Pasti ngomeli dia kayak apa, tetap tidak balik, sudah. Saya katakan, karena diberitahu, Tuhan bilang tidak boleh kerja ini, wah dia tetap kerjakan, saudara. Ya, dia percaya dengan metode kibarkan bendera, sirami minyak, perkatakan deklarasi iman, omong kosong. Yang hadir di doa malam kita di situ rata-rata orang yang berhutang karena hal-hal seperti itu. Mereka percaya, mereka praktekkan, mereka investasi, mereka sampai pinjam modal dari orang lain. Dan hasilnya tidak bisa bayar hutang. Siapa yang harus tanggung jawab sekarang kalau seperti itu? Orang-orangnya masih hadir. Ya, siapa yang tanggung jawab dengan acara-acara seperti itu?
Jadi pokoknya kita percaya, kita imani, kita kerjakan. Salah. Saya imani nek Tuhan tidak perintahkan, tidak kerja. Jangan, pokoknya bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Betul? Kita yang ngajak Tuhan. Salah. Nek Tuhan yang ngajak kita, dia tanggung jawab. Nek kita ngajak Tuhan, belum tentu Tuhan ikut. Buktinya, ketika Tuhan bilang, mari kita menyeberang. Betul? Terus di tengah-tengah ada badai. Amin. Apa Tuhan bilang, salahmu kok percaya gitu? Enggak kan? Betul, salahmu kok ikut? Salahmu kok nurut terus? Kasih usul kok gitu. Enggak kan? Saudara, kemudian begitu perahunya mau tenggelam, Tuhan menangging itu badai, langsung jadi tenang. Yalah, Tuhan tanggung jawab nek dia suruh. Sekalipun ada apapun lah. Kalau kita nyuruh Tuhan, mohon maaf, siapa yang tanggung jawab? Yang nyuruh yang tanggung jawab. Amin. Loh, ya apa enggak? Jangan kita nyuruh terus kita minta Tuhan tanggung jawab. Kok enak? Tuhan nyuruh, dia tanggung jawab. Yang nyuruh yang tanggung jawab. Jadi kalau saudara dan saya suka nyuruh-nyuruh, si saudara dan saya tanggung jawab. Jangan suruh Tuhan. Iya, banyak nikahkan anak. Itu minta doa, iya Tuhan bilang enggak jodoh. Tapi Pak, anak saya sudah 30-an. Ya sakarepmu wis. Saya gitu, ya urusanmu lah. Kenapa? Orang tanya Tuhan hanya untuk mencari peneguhan, bukan mencari petunjuk. Itu masalahnya. Iya, tapi Pak, kalau sudah saudara sudah tapi tidak usah tanya. Iya dah. Beda saudara pendeta yang ngajar secara normatif saja, iya saya doakan, dengan pendeta yang peka, tidak sama. Ya nanti saya doakan, percaya Tuhan pasti berkati. Itu yang jadi Tuhan siapa? Betul. Loh, saya pun gitu saudara, saya orang yang nggak bisa makan pedas. Berapa orang sok rasa kenal sama saya, sok yakin ngerti saya, makan pesankan yang pedas. Saya nggak bisa. Bahkan beberapa orang sudah bergaul sekian tahun sama saya, saudara, nggak pernah memperhatikannya sama sekali. Tidak pernah memperhatikannya sama sekali. Pesan, tuh pedas sih gini, banyak sambalnya, saya tidak bisa makan. Kadang dalam hati saya, orang ini sudah bergaul sama saya sekian tahun, tapi tidak pernah tahu sedikit pun. Ya pasti ada kecewanya. Ya, begitu dekat dia tidak tahu bahwa saya ini tidak bisa makan pedas. Tetap aja ngotot. Langsung coba ya, aduh mata. Kalau saya baru kenal dia tidak salah. Lihat dia sudah saya kenal begitu lama, saudara. Dan tetap kadang-kadang saya, Tuhan ini orang maunya kita aja doakan dia, Pak tolong bawa saya setiap kali Bapak doa ya, enak sekali dia. Saudara betul tiap kali dia makan sama saya dia tidak pernah perhatikan, saudara bahwa saya tidak pernah menyentuh sambal. Tidak peduli, maunya dia tolong doakan ya Pak. Itu enak sekali dia tok mau diperhatikan, amin. Sembarang. Tapi memang manusia seperti itu, diperhatikan suka, amin. Tapi karena diperhatikan, ketahuan salahnya tidak suka. Amin. Iya apa enggak? Loh. Kita kembali ke sini. Lihat di sini. Ya. Bila engkau terus-menerus mendengarkan apa yang aku katakan kepadamu, hidupmu akan mengalir seperti sungai. Saudara, lihat. Air yang ngalir itu dari atas terus turun. Dia pasti sampai. Kecuali dialihkan ke yang lain. Ya tak? Betul. Saudara. Jadi, kalau saudara dan saya ini mau dengar-dengaran sama Tuhan. Maaf, bukan dengar-dengaran sama khotbah lo ya. Dengar-dengaran sama Tuhan lo ya. Beda lo ya. Tolong perhatikan. Ya, ini beda. Khotbah dengan firman Tuhan bisa beda. Kenapa? Mungkin khotbah yang dibacakan firman. Tetapi menafsirkannya, menerjemahkannya sama sekali bukan firman. Ya, terus. Ya, your life would have flowed full like a river. Blessing rolling in like wave from the sea. Saudara, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, ya, itu blessing rolling in itu bergulung-gulung seperti ombak. Nah, saudara perhatikan, bukan hanya jadi blessing itu berkat-berkat, bukan hanya berkat berlipat-lipat, tapi bergulung-gulung. Nih saudara, lipat bolak-balik kertas 25 kali, dia robek sendiri, betul. Ayo, bener apa enggak? Coba kalau enggak percaya sekarang ya. Ambil kertas, lipat sekali, nanti lipat baliknya lagi, lipat lagi dia di tempat yang sama dilipat, dia robek. Betul.
Lah ini digulung saudara, jadi lebih aman nek digulung daripada dilipat-lipat. Itu nggak mengakibatkan kerusakan. Lihat Tuhan janji, maka berkat-berkat itu akan bergulung-gulung datangnya seperti ombak. Kan sering kita, Tuhan berkati saya, ekonomi saya, kesehatan saya, berkati anak-anak dengan kecerdasan, takut sama Tuhan, pergaulan yang baik, semua itu kan berkat. Betul? Betul. Loh, berkat saudara tolong perhatikan ya, jangan selalu begitu bilang berkat selalu motivasi. Lihat langsung berkat itu dalam kotaknya uang. Loh, rumah tangga diberkati itu nek rumah tangga nek ngomong nyambung itu juga berkat loh saudara. Halo. Nek duduk berdua bisa cerita lama, enak ngomong, itu berkat. Saudara, lihat, berkat akan bergulung-gulung seperti wave ombak, seperti gelombang laut. Saudara, kalau saudara sering pergi ke pantai, setenang apapun, bahkan tidak ada sama sekali angin bertiup, tetap ada gelombang kecil. Tetap ada. Kok tahu Pak Asen suka mancing? Mancing laut suka, mancing dari pantai pakai ngelempar gitu. Suka. Tetap ada, wal kecil itu tetap ada. Enggak pernah dia tok diem gitu kayak air akuarium, enggak ada. Ya, Tuhan bilang apa? Berkat itu akan terus-menerus bergulung-gulung. Saudara, ombak itu enggak ada bergulung sih, terus blar gitu. Sik tunggu, pasti rata, tenang, terus baru mulai naik mau bergulung. Enggak ada, betul? Ini bergulung karena pergi ke pantai, ini sudah bergulung lagi di belakangnya. Betul apa ya? Enggak ada ini bergulung saya sampai blar pantai, sik tunggu, masih rata, tenang, baru mulai gelombang kedua, mulai naik. Enggak ada. Ya kan? Saudara, enggak ada. Itu kata Nah, sekarang perhatikan lagi. Ayat itu dengan jelas katakan, saudara, ya. Kalau di ayat ke-16 dikatakan terjemahannya begini, ya, dan sampai ke bawahnya. And now the Master God sends me and His Spirit with this message from God, your Redeemer, the Holy of Israel. I'm God, your God, who teach you how to live right and well. Aku ini Tuhan yang mengajar engkau untuk hidup benar dan baik. Jadi benar, right and well itu nggak bisa dipisah, saudara. Kalau terjemahan bahasa Indonesia memang agak beda, tapi kalau terjemahan the message-nya hidup right and well. Ya, mohon ditampilkan. Ya, di situ dikatakan, who teach you how to live right and well. Right itu hidup benar. Jadi suami itu kayak apa sih? Jadi suami yang benar. Bukan bilang, kamu istri ke neraka katut, ke surga keri. Saudara pikir karena membawa istrinya ke surga, maaf, enggak, ke neraka, ya, pasti ikut istrinya. Misalnya salah usaha, ngamuk di tempat kerja, mau berhenti jadi pengangguran, istri pasti ikut menderita dan susah. Tapi begitu diberkati, belum tentu bersama dengan istrinya menikmatinya. Bisa bersama perempuan lain. Betul? Makanya jangan percaya ke surga nunut, maaf kata. Itu enggak mungkin, ke surga biasanya carry. Bisa? Ketinggalan. Saudara. Betul. Saudara. Ini sama-sama susah. Ma, terima kasih ya. Kamu kuat. Kamu dukung aku. Nek sudah diberkati kadang-kadang. Kok istriku kok sudah tidak seksi lagi. Nah itu. Lain lagi saudara. Lah enggak tobat. Yang tobat enggak. Amin. Tuh. Kok diem begini semuanya? Ya mungkin bilang Pak jangan membuat luka lagi. Enggak usah sebut-sebut. Saya nek sebut gitu luka saya Pak. Lihat saudara, untuk mengajar kita hidup right and well. Right itu hidup benar. Well itu hidup baik. Saudara lihat, right-nya itu makanya dari sanalah datang righteousness, kebenaran. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka keadaan kita akan well, baik. Ekonominya baik, kesehatannya baik, kerjaannya baik, well. Jadi sekarang dengan jelas Alkitab katakan, ya, mereka itu semua hidup dipimpin oleh Roh.
Betul. Betul. Tetapi lihat, dalam sejarahnya orang Israel pernah terjadi berkali-kali. Mereka tetap beribadah di bait Tuhan. Tetapi, maaf kata, Tuhan sama sekali tidak membela mereka. Bahkan Tuhan mengizinkan mereka mengalami malapetaka demi malapetaka. Contohnya waktu zaman Imam Eli. Tetap ada ibadah, betul. Tetap ada orang mengantar persembahan. Tetap ada orang yang datang ke bait untuk beribadah. Tetapi Eli sebagai imam besar, toleransi sama dosa. Dia toleransi sama dosa. Kenapa? Hofni Pinehas melayani dalam kondisi tidak kudus, dalam hidup kenajisan, dalam hidup ketamakan terhadap persembahan. Dia tidak berani pecat anaknya Dewi. Anaknya Makanya saudara, zaman sekarang tidak ada sistem Lewi turun ke anak. Tidak ada. Dulu iya di zamannya orang Israel. Sekarang tidak ada. Bapak pendeta harus anak jadi pendeta. Tidak ada di Alkitab. Perjanjian baru. Petrus punya anak siapa? Ayo saya tanya kan. Rasul Petrus punya anak siapa? Semua tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Loh. Menggantikan Petrus tidak? Tidak. Kalau Paulus memang tidak nikah. Betul. Petrus punya istri toh. Kenapa tidak angkat anaknya aja jadi penggantinya? Ayo. Betul apa ya? Lu sembarang makanya. Zaman sekarang enggak. Bapakmu sudah berusaha. Bapak membabat alas. Sekarang kamu jadi setan alas. Ini enggak nyindir. Ya, itu seperti itu. Gitu. Anaknya enggak bisa khotbah, pokoknya harus naik mimbar khotbah. Enggak punya panggilan jadi pendeta, wah jadi pendeta. Kenapa? Daripada ini tak serahkan orang lain. Ini sudah tetap loh perpuluhannya sak bulan sekian, persembahan tiap kali ibadah sekian. Ini sudah tinggal dipelihara tok. Saya bersyukur bapak saya bukan pendeta. Saudara. Ya. Baik, kita lanjutkan. How to live right and well. Lihat saudara. Tuhan mau mengajar. Ngajarnya bukan hanya lewat khotbah di mimbar. Karena seringkali juga isi khotbah di mimbar membuat kita tanpa sadar diajar lebih kurang ajar. Bapakmu di surga kaya, minta apa? Minta. Pakai ayat. Perkatakan firman. Itu namanya nuntut-nuntut. Loh. Betul? Saya punya teman, saudara, saya kenal seorang bapak yang meninggal karena dia kena itu yang pusing terus itu, vertigo super parah dan tidak pernah bisa pulih. Saudara, berbulan-bulan dia ada di rumah sakit hanya karena vertigo yang begitu parah, tidak bisa diobati. Ya, waktu kami datang di rumah sakit doakan dia, Tuhan kenapa sih? Ya. Dia vertigo sekian parah. Tuhan bilang anaknya. Saya bilang maaf ya, saya dengar kata, iya betul. Anaknya sudah nikah, tidak mau kerja. Tidak mau kerja. Saudara, yang laki, nek disuruh kamu sudah nikah, kamu punya tanggungan keluarga loh. Ayo kamu, bilangnya apa? Saya tidak pernah minta dilahirkan. Ini kisah nyata, saudara. Saya tidak pernah minta dilahirkan. Bapak tanggung, udah begitu saudara. Mabuk bapaknya, punya anak sudah besar, punya keluarga, bukan hanya enggak mau kerja, pulangnya selalu tengah malam keluyuran. Jadi bapaknya kena vertigo parah, saking sakit hati yang luar biasa, sampai dia mati dia tidak pernah keluar rumah sakit, hanya vertigo, tidak ada penyakit lain. Nah kalau kita bilang kan Tuhan saya tanggung jawab, kira-kira benar enggak kita? Benar enggak? Enggak benar. Kenapa? Kita anak harus mau diajar, bukan hanya loh sudah bapak tanggung jawab, berani ngelahir, siapa suruh loh, mateng orang tua kalau gitu, betul? Ya enggak saudara. Nah kita seringkali seperti itu sama Tuhan, enggak mau dididik, enggak mau dilatih oleh Tuhan, enggak mau dipimpin oleh Tuhan hidup benar, tapi setiap ada masalah, Tuhan! Betul, jujur aja terlalu banyak masalah kita yang buat. Bukan karena itu ujian, bukan karena itu proses di hidup kita. Karena kita bilang semua orang diuji oleh kehendaknya sendiri. Betul? Ada ya?
Betul. Misalnya coba sekarang kalau yang ada datang dengan suami atau istrimu. Istri saya ini menjadi beban. Istri saya ini menjadi pokok doa saya. Siapa suruh pilih dia? Apa dulu waktu Tuhan datang malaikat, kamu harus nikah sama begitu? Enggak ada. Enggak ada. Mata kita yang pilih, betul? Iya enggak? Lihat. Terus yang perempuan juga lihat. Udah saling lihat. Betul enggak? Jadi itu. Bener apa ya? Ya. Saya ingat waktu saya masih melayani konseling sampai tahun 2002. Pasien saya 3 bulan ke depan penuh. 3 bulan ke depan penuh. Ya, hari ini jam pagi jam segini sampai jam segini, tiap 1 jam. Itu 3 bulan ke depan. Isinya cuma masalah rumah tangga aja. Sampai saya bilang, ini dulu kawin buta atau enggak? Kenapa sekarang baru mulai? Betul? Loh, coba, makanya orang masih pacaran itu kan semua jadi aktor, betul? Aktris, betul? Semua pura-pura, betul? Ya enggak? Yang malas sikat gigi ya pas mau pacarnya datang sikat gigi. Ya enggak? Nanti sudah nikah. Kadang kalau perlu hemat odol, amin. Ya enggak? Sikat gigi 3 hari sekali, betul? Ya enggak? Alasannya begitu tidur, Pak kok bau? Cinta kan enggak bersyarat. Lah ya tapi bau banget. Oh gitu dong. Amin. Ya enggak? Halo? Iya dah. Saya sampai saudara tiap hari saya bilang, Tuhan, nek kayak gini namanya orang nikah, mending gak nikah Tuhan. Tiap orang datang ke ring saya itu, aduh, memang ada masalah ekonomi, tapi masalah terbesarnya adalah pasangan hidupnya. Yang tidak ada titik temu, yang sakarepin dewe, dan macam-macam itu. Maka kemudian waktu itu Tuhan bilang, selesai, tutup konseling semua. Saya tidak ngerti, tutup semua, ya saya tutup. Ya sudah nurut, tutup. Ya, nurut tuh jadi hamba itu harus nurut, tutup. Walaupun pasiennya masih sekian bulan ke depan, saya ingat itu bulan 9 saya tutup. Pasien saya sampai bulan 11 lebih sudah nunggu. Tutup, siap, saya tutup. Wah, yang sudah ngantri sekian lama marah-marah. Pak, kami kan sudah nunggu sekian lama. Saya bilang Tuhan suruh saya berhenti ngelayani. Selesai. Wah, ada saya ingat satu keluarga dokter. Marah-marah saudara. Kami sudah janji Bapak sudah sekian lama. Ya tapi Tuhan sudah bilang sama saya suruh berhenti. Duduk santai orang datang ke tempat saya tidak perlu ke tempat dia, cuma menyediakan tisu. Biasanya dia nangis-nangis kalau konseling. Biayanya cuma tisu, nggak ada biaya lain. Lagi habis dia nangis-nangis, kadang dia bawa tisunya pulang dah. Ya saya tidak mau tinggalkan tisu di situ, buat apa bikin kotor. Enggak mikir, sik, tak Tuhan. Ini petang puluh Tuhan. Enggak. Lihat di sini. Kalau kita ini, kata firman Tuhan, ya, mau nurut apa, mendengar apa yang Tuhan katakan, mendengar apa yang Tuhan beritahu, hidup kita ini akan ngalir gampang. Halo? Kalau nurut. Lihat, kalau nurut tuh, dengar ini, lihat, coba lihat ya. If you had listened all along to what I told you. Tidak dikatakan, if you had listened all along to what your pastor told you. Tidak ada. Saya mau ngomong terus. Saya hamba Tuhan, tapi maaf kata saya ngomong. Tidak semua orang mengajar dengan tujuan murni. Tidak semua orang khotbah dengan hati yang bersih. Bisa dengan tujuan tertentu. Mari tabur saudara. Saudara makan di sini, bayar di sini. Berarti ini restoran ya Ramayana Roh. Amin. Ya makan roh dong. Itu enak tuh. Saudara bisa buka laundry roh. Iya tuh orang bawa laundrynya, saudara tidak usah cucikan. Begitu dia datang, ini sudah saya cuci dalam roh. Gitu aja. Lu masih kotor. Iya, cucinya dalam roh. Cuci mobil juga, cuci mobil roh. Betul? Nggak usah disiram-siram. Imani itu sudah bersih gitu loh. Latih kotor Pak, imani. Jangan hidup karena melihat, tapi karena percaya. Loh, mau saudara cuci mobil di situ? Mau. Ya, tapi saudara disuruh begitu terus dan mau dong? Tabur, pokok percaya akan berlimpah. Siapa bilang? Saya ketemu begitu banyak orang menabur dan jadi miskin.
Sampai hari ini orang-orangnya masih hidup. Dan taburannya tidak pernah sedikit. Ada satu orang sampai kehilangan 3 buah pabriknya. Bukan pabrik tahu. Kok tahu Pak Hasan orangnya konseling sama saya. Habis saya khotbah dia paksa ingin ketemu saya. Dan dia bilang, Pak Hasan tolong doakan saya. Besok pagi pengosongan paksa Pak. Karena sudah dilelang semua. Dia tidak keluar dipakai. Kan memang ada itu hukumnya dikosongkan paksa. Terjadi. Dia sumbang apa? Bikin gereja. Jadi tambah kaya dari 10 pabriknya. Entah. Loh Pak Hasan kok ngomong gitu? Ada orangnya kok. Kalau mau ketemu saya telepon teman saya yang kenalkan saya sama dia. Saya tidak minta teleponnya dia. Tapi karena teman saya yang bawa dia ke saya kan gampang. Saya tinggal nama orang itu siapa? Minta nomor HP-nya. Mau ketemu gitu aja. Ini kisah nyata. Lihat apa yang I told you, not your pastor, your spiritual leader told you. Tapi Pak, Bapak ngajar supaya berontak sama pemimpin? Tidak ngajar berontak sama pemimpin. Kenapa kalau saudara lihat, saudara punya akses langsung ke dokter spesialis, ngapain ke mandrinya berobat? Betul. Loh kalau BPJS saudara dibilang di sana dari dokter pelayanan primernya bilang, oh ini harus ke spesialis, ini suratnya boleh. Saudara malah turun ke cari mandrinya mau? Mau? Cari susternya mau? Perawatnya mau? Nggak ada. Loh ya apa ya? Coba lihat di sini. Kita ingin hidup yang mudah, betul? Hidup yang nggak perlu Tuhan. Apalagi gaya Pantekosta berdoa. Dia ngapain begini-gini itu loh? Saya kadang sebel saudara lihat dia begitu. Doa terus. Ini apa-apaan? Itu dibuat-buat. Terus nadanya pun dibuat. Bapa kami yang di surga. Betul? Dulu dia di SD juara deklamasi waktu 17 Agustus. Makanya Bapa kami yang di surga. Kan gitu nadanya. Kan banyak khotbah yang dibikin-bikin nadanya. Betul? Betul ya Pak? Nadanya dibuat-buat gitu kan seperti berwibawa. Maka di dalam nama Yesus. Loh saya ngomong terus terang sama saudara. Ngomong kenapa sih masih pakai gitu-gitu? Kenapa? Nggak usah dalam nama Yesus, nggak usah dalam nama. Supaya kenapa kalau begitu? Urapan begitu kalau pakai gitu-gitu? Nggak. Loh saya berasal dari, saya dibaptis di gereja yang ngomongnya gitu caranya Pak. Tapi saya nggak ikut. Kalau doa masih begitu. Apalagi kalau mari saudara kita akan memulai ibadah kita mau akan berdoa ya. Mulai doa kan. Selalu doanya, kalau kami tahu pada saat kami berkumpul ada satu oknum yang tidak suka, maka di dalam nama Yesus. Itu apa itu yang begitu gitu? Jadi saudara lihat di sini. Ya, Tuhan katakan kita menginginkan berkat yang tidak pernah berhenti, bergulung-gulung, tidak ada putus-putusnya. Tuhan bilang ada caranya, nak. Ada caranya, nak. Betul? Ada caranya, bukan terima pengurapan. Kita bilang ayatnya di mana terima pengurapan terus diberkati bergulung-gulung. Betul? Paling surat utang digulung-gulung terus. Betul, saudara? Tagihan demi tagihan. Nah, lihat. Ya. If you had listen, if ada bila. Kalau andai kata. Jadi lihat di situ. If itu, ya saudara, itu yang namanya kalau di dalam pelajaran bahasa Inggris conditional. Conditional itu artinya syarat dan ketentuan. Conditional applied. Syarat ketentuan berlaku. Jadi bila engkau terus-menerus all along, terus-menerus mendengar, bukan hanya dengar khotbah di mimbar, terus pulang lupa. Terus kedua, baca firman, dipilih-pilih yang janji berkat, yang suruh berubah-berubah, ditiadakan dan dilupakan, bahkan loncat-loncat bacanya. Saudara, kembali ke sini. If you had listen. Bila engkau mendengar, kalau terjadi ini kata saudara, had listen itu perfect tense. Bila engkau telah mendengar sepanjang jalan. Cuman bahasa Indonesia tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Bahasa kita tidak ada tensis-tensis begini. Ya, kalau bahasa Inggris ada tensisnya.
Ya, ini if you had listened, bila engkau telah. Berarti apa? Kalau kita sudah melakukan yang kita dengar, maka bukan cuma dengar, dengernya pun tidak pilih-pilih. Terus apa lagi? Dengernya pun tidak cari yang enak tok. Ya, terus apa lagi? Dengernya cuma bukan hanya seneng yang, maaf kata, terima berkat. Saudara yang sudah datang, Tuhan memperhatikan kesetiaanmu. Senang dipuji tak? Betul? Senang? Senang tak? Betul. Bawalah persembahan. Karena Yesus berdiri mengamati peti pakai ayat itu. Berapa kali Alkitab mencatat Yesus berdiri di peti persembahan? Setiap hari? Setiap kali ibadah? Tidak. Satu kali. Betul? Dan itu persembahan untuk Yesus. Untuk Yesus? Ya, Tuhan Yesus bilang, Petrus ambil itu. Pernah ambil enggak? Enggak. Bukan untuk tuh. Loh iya apa enggak? Apa waktu Yesus di situ mengamati peti persembahan yang ngambil Tuhan Yesus? Atau Tuhan Yesus suruh murid-murid? Enggak. Tetap imam-imam. Iya apa ya? Loh iya toh. Masa? Enggak tahu Pak. Loh ini berarti enggak benar-benar Kristen parah nih gitu ya. Ini benar-benar Kristen tapi enggak jelas. Ya. Lihat. Itu enggak untuk Tuhan toh. Tuhan Yesus enggak terima toh. Enggak, bahkan enggak suruh ngambil juga, amin. Betul apa enggak? Lah, dia melihat tapi bukan untuk dia. Kalau sekarang khotbah untuk siapa kalau ngomong persembahan? Ayo. Bawalah. Dan saudara beribadah di sini harus setor di sini. Betul? Ya apa enggak? Loh, maaf, gereja kalah dari bank BCA. Saudara buka rekening di BCA, mau setor BCA manapun bisa. Dia enggak bilang, saudara buka Solo, setor cuma boleh di Solo. Enggak ada tuh. Halo? Kok diam begini? Amin. Aduh, enggak ngerti juga. Kita pulang aja. Saudara, loh, kok dia bengong gini, mending kita pulang, saudara. Ya, iya apa ya? Itu persembahan yang janda itu bawa, Yesus tidak urus, Yesus tidak pegang, Yesus tidak suruh murid ngambil. Dia cuma bilang, lihat. Yang diurus apa? Dia memberi lebih banyak dari orang kaya. Tapi jujur zaman sekarang. Biar saudara beri, katakan maaf gajinya 2 juta, kasih 200 ribu. Sama orang kaya yang 1 bulan omsetnya katakan 500 juta, kasihnya 50 juta. Tetap yang 50 juta yang lebih banyak. Beda sama pandangan Tuhan Yesus loh. Halo? Beda. Saudara, karena kalau Tuhan Yesus pakai kacamata kasih. Iya toh, bening kacamatanya. Kalau ini enggak, kacamatanya hijau. Ya toh, saudara, entah uangnya merah, biru, pokoknya hijau semua dia lihat, saudara. Ya, ini masalahnya. Lihat di sini. Ya. Tuhan bilang kalau kau dengarkan aku. If you had listened, bila engkau sudah mendengar, sudah masuk waktu terima firman, dengar masuk itu have listened. Ya. Kembali. What I told you, apa yang Tuhan beritahu. Beda loh saudara, khotbah mengajar, ya teach, tetapi told itu lain. Memberitahu, bisa Tuhan anak saya ditaksir cowok, gimana Tuhan? Itu saudara butuh diberitahu. Tuhan bilang cowok ini kelihatannya baik, kelihatannya. Nah kalau Tuhan bilang kelihatannya baik, saudara ngerti, saudara betul? Oh baik ya Tuhan, lah goblok namanya betul. Tuhan bilang kelihatannya baik, berarti tidak baik tuh, kelihatannya toh, amin. Lihat di sini, ya. Your life would have flowed. Kembali saudara, hidupmu itu sudah mengalir. Sudah, bukan kayak sekarang masih sekerja mati-matian, jungkir balik, mikir mati-matian, bergumul mati-matian. Tidak, itu sudah have. Itu tensesnya sudah perfect. Setiap ada itu berarti dia perfect tense. Ya, dan saya aja kalau perfect tense itu ada berapa jenis, simple perfect tense, ada simple panjang itu nanti. Jadi kita belajar bahasa Inggris, bukan itu maksudnya. Ya, tapi kembali ke sini. Yuk. Siapa yang enggak ingin hidupnya sudah
mengalami. Bukan sedang berharap akan mengalami. Siapa yang berharap sudah terus-menerus bergulung-gulung, bukan sedang nunggu. Tuhan bilang kuncinya, kalau engkau sudah mendengar, berarti dengar-dengar. Ingat, Tuhan itu bukan hanya ngajar saudara lewat mimbar, ngajar juga lewat situasi kehidupan, supaya diajar tetap percaya, dibawa dalam masalah kejepit. Supaya benar-benar rendah hati, dibawa dalam ketidakberdayaan, dihabiskan hartanya, kedudukannya, karirnya, dan segala macamnya. Supaya hanya engkau. Nah, itu loh saudara. Alkitab bilang tidak ada roh rendah hati. Saya mau beritahu saudara. Tidak ada roh mengimpartasi roh rendah hati. Yang ada Tuhan bilang apa? Ingatlah akan perjalananmu di padang gurun selama 40 tahun untuk merendahkan hati. Jadi perjalanan-perjalanan yang sulit di hidup kita untuk punya hati yang merendah. Tidak ada terima impartasi. Saudara percaya yang bohong-bohong? Kalau saudara tahu aslinya, tidak akan percaya yang palsu. Dan saudara kalau tahu yang asli, pasti akan tahu yang palsu. Tapi tahu yang palsu belum tentu tahu yang asli. Iya. Iya. Saudara, saya kolektor jam. Ya, kan jam kayak gini banyak palsunya. Saya gampang tak buka mesinnya, lihat dalamnya, oh palsu atau asli, gampang buat saya. Orang nggak bisa bawa persis titik komanya. Ini KW ori, A namanya kalau saudara istilahnya. Ya, kelun one. Saya buka, lihat model mesin ini asli atau tidak, gampang. Saya tahu aslinya. Jadi salah pokoknya tidak mirip sama yang asli itu semuanya palsu. Selesai. Tapi ini palsu aslinya aku tidak pernah ketemu. Nah itu kan susah. Jadi lihat deh sekarang saudara dan saya perhatikan. Tuhan mau merintikannya. Tuhan bilang rancanganku memberikan damai sejahtera, memberikan engkau hidup penuh pengharapan. Itu yang Tuhan rancang. Tetapi kembali kuncinya. Dengar-dengaran. Bukan hanya terhadap firman Tuhan di mimbar. Tetapi belajar bergaul sama Tuhan. Belajar dengar pimpinan Tuhan apa. Kemarin saya sudah saksi waktu kami ngumpul-ngumpul. Waktu teman saya orang di Belanda. Tahun 2004 saya pelayanan di Belanda selama 3 bulan. Tuhan bilang sama dia, pulang, tempatmu bukan di Belanda. Dia pakai ayat. Saya percaya Tuhan buka jalan. Nah ayo. Tuhan bilang pulang, saya percaya Tuhan buka jalan. Mati saudara lawan orang-orang seperti itu. Saya sudah pakai pengacara yang hebat supaya saya dan keluarga bisa diizinkan menetap di Belanda. Nah ayo, iman dia pakai. Saudara saya mau bilang, kalau saudara taat tidak pakai iman, cuma nurut aja ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tidak usah ngimani. Tingkatnya akan berbeda orang taat dengan orang iman-imani. Jangan harap semua yang saudara imani akan terjadi. Tidak. Tetapi kalau saudara taat, apa yang Tuhan janjikan pasti tergenapi. Lihat kebenaran. Tuhan bilang seperti sungai ngalir. Tidak usah dipakai usaha macam-macam, dia akan terus mengalir. Tidak usah pakai tenaga, daya upaya, dia akan ngalir dari gunung. Kalau dengar. Coba kita mau lihat ayat ini. Bukankah Tuhan menjanjikan hal yang begitu kalau kita lihat? Iya itu yang aku mau. Tapi Tuhan bilang jalannya ayo jalannya. Bila. Kalau andai. Betul? Nah kalau tidak dituruti depannya, tidak terjadi belakangnya. Kan banyak orang tidak tanya Tuhan. Tidak diajar begitu percaya Yesus. Ayo mulai sama Tuhan. Belajar bukan hanya firman Tuhan. Tapi belajar lebih mengenal pekerjaannya Roh Kudus. Pribadinya Roh Kudus. Bergaul sama Roh Kudus. Dengan itu kemudian saudara semua bisa tanya. Bisa tanya, bisa. Kenapa tidak bisa? Pak tanya apa saja. Asal jangan togel.
Kan itu cara kalau Tuhan kasih satu nomor aja Pak, 4 angka. Wah, sekali aja Pak, enggak banyak-banyak wes saya jual mobil tak beli sekali 4 angka. Ya lah itu kan. Masa Tuhan ngerampok dari orang lain, uang penjudi lain diserahkan ke saudara. Ada ceritanya begitu? Pernah enggak Tuhan merampok orang suruh untuk menyerahkan ke orang lain? Enggak pernah. Enggak ada saudara, jadi jangan ikut-ikut seperti itu. Kita jarah di orang miskin, di orang kaya. Mana? Sembarang, mana ada Tuhan jadi penjara. Betul. Iblis, Tuhan bilang, iblis itu adalah, Alkitab bilang apa? Penipu, pembunuh, dan Betul? Betul enggak? Tukang jarah ya. Saudara enggak bisa menjarah di alam roh, saya mau beritahu saudara. Kenapa? Saya kenal banyak orang, mereka pergi tempat keramat, malam mereka bertapa, dapat keris, dapat batu permata. Itu memang mereka mengambil dari alam roh. Tapi bukan mereka mengambil kuasa gelap itu kasih dia jadi jimat supaya dia semakin sesat. Ada anak Tuhan bisa ngambil dari alam roh. Kalau Tuhan tidak kasih saudara, saudara bisa dapatkan. Itu maaf yang kasih siapa? Duh, pakai otak. Betul, logika. Tapi orang banyak percaya. Ada satu pengusaha percaya. Telepon saya, Pak, bener tak bisa jarah dari Loro Kidul? Ini kisah nyata. Kenapa? Pendeta itu mau pinjem uang, Pak. Bukan sedikit. Dia bilang nanti dia mau bikin acara merampas dari sana di Pantai Anu, Pak. Loh, ini kisah nyata, saudara. Satu pengusaha konseling sama saya. Saya bilang jangan percaya. Nek kamu serahkan uangmu itu, percaya tidak akan balik. Nanti dia bilang, iya waktu mau ngambil lepas. Gitu loh, terus bicara. Ayo, bicara. Kami mau sih tetap bayar, tapi waktu kami mau ambil, licin ceplus di dasar laut deh, licin berlumut. Terus bicaranya, ayo. Ini kisah nyata, saya tidak tambah-tambah dan karang-karang. Tapi Kristen memang goblok. Saudara tahu? Orang-orang pintar penemu itu Kristen. Kenapa yang Kristen zaman sekarang goblok? Nggak mau kerja berharap nemu uang, nemu berkat. Betul? Mana bisa? Halo? Tuhan sendiri bilang kan di firman, orang nggak mau kerja nggak usah makan. Loh, diajar etik kerja. Betul? Nek pendeta khotbah segini terus bawalah berkat. Enak banget. Saudara kerja dari pagi sampai sore, selesai saudara pulang mandi pergi ibadah. Selesai ibadah ketor. Loh, dia enak banget dari pagi sampai sore dia tidur. Halo. Loh iya, saya paling sering terima limpahan jemaatnya orang lain. Pak, saya minta didoakan. Pendetamu mana? Gembalamu mana? Kok nyari-nyari saya? Halo. Ngantar perpuluhan ke sana, ngantar masalah ke sini. No. Ya benda. Ya ngaku. Saya sering saudara kalau saya sudah sebel berjemaah di mana? Cari pendetanya. Tapi Pak, enggak mungkin saya diurus, Pak. Ya karena kamu kurang kaya. Coba kamu kaya diurus. Salahmu kok miskin. Loh kita ngomong fair. Saya nih sudah pegel gitu. Salah. Ya enggak salah juga supaya dia melek. Kenapa? Uangnya mau, ngurusi enggak mau. Loh, saudara masa pergi daftar ke rumah sakit, ya toh biaya pendaftaran sudah bayar, saudara tidak dipanggil-panggil sampai dokternya pulang. Loh kan rugi, betul? Betul apa enggak? Saudara sudah bayar kasih persembahan, kasih perpuluhan, ada masalah tidak diurusi. Halo? Tapi tidak sadar-sadar sampai hari ini. Betul? Nanti habis ini kita doa supaya sadar. Baik, lihat. Ada ratus yang dibawa-bawa ini, wes sambungannya wes. Ya, enggak, itu nanti saudara baca sendiri. Tapi yang paling penting, lihat dari awal Tuhan membangun gereja. Tuhan itu membangunnya pun lewat pekerjaan Roh Kudus, di mana dibangunnya, di mana dilayaninya lewat perintah daripada Roh Kudus. Terus semua yang dikhotbahkan juga seperti yang diungkapkan Roh Kudus. Rasul Paulus bilang apa? Injil yang aku teruskan kepadamu bukan aku terima dari manusia. Betul? Ada ayatnya. Rasul Paulus tidak pergi sekolah Alkitab. Dia bilang apa? Injil yang kuteruskan kuterima apa? Bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Dia terima pewahyuan. Dia tidak sekolah teologi Kristen.
Dia terima wahyu itu yang dia sampaikan. Itu jadi apa? Itu yang murni. Bukan, wah jemaat sana besar karena menerapkan sistem tiap hari harus jemaat mengumpulkan 1.000, terus tiap minggu 7.000 di store masing-masing supaya jadi besar. Ada. Saya enggak tahu semua, penginjil keliling. Kalau banyak mengetahui, ya kadang-kadang juga enggak baik terlalu banyak tahu. Seperti loh, wah di sana caranya gini, ikut. Mereka tidak menerima perintah Tuhan, hanya curi-curi metode, tema dan lain-lain dari yang lain. Jadi saudara, Tuhan memberikan saudara hak. Alkitab bilang di kitab Filipi, lewat korban Kristus saudara dan saya bisa masuk ke ruang maha suci. Ada ayatnya. Saudara masuk dewi tuh, selesai tuh. Kenapa? Masih tolong doakan. Bisa masuk dewi. Cuma selama ini otaknya dipikirkan apa? Enggak pernah diajarkan hal-hal seperti itu supaya bergantung sampai mati sama kami penambah Tuhan. Kalau saudara bergantung sama kami gampang atur saudara. Gampang nakut-nakuti saudara, gampang intimidasi saudara. Ya. Makanya hamba Tuhan yang namanya Derek Prince, almarhum Derek Prince mengatakan, roh yang sedang bekerja di dalam gereja Tuhan adalah satu, roh manipulasi, memutarbalikkan kebenaran firman, memutarbalikkan penafsiran ayat-ayat firman. Yang kedua, roh intimidasi, ditakut-takuti. Bagaimana engkau bisa tunduk sama Tuhan yang tidak kelihatan kalau tidak tunduk sama hamba yang kelihatan. Nek dia nurut Tuhan kita tunduk, nek tidak. Saya pun dikutuk sama penggembala saya sendiri. Hamba Tuhan yang disuruh mengucapkan berkat, ngucapin kutuk. Tak mungkin pelayananmu akan berkembang. Wah, kutuk, enggak masalah, saya bilang. Kamu harus tetap di sinode kita. Enggak urusan. Tuhan bilang keluar, saya keluar. Saya sudah bosan pindah-pindah gereja. Saya tetap mau di situ, Tuhan bilang keluar. Saudara pikir saya itu memang mau keluar? Enggak, saya enggak kepingin keluar. Saya bilang, bosan wis pindah-pindah. Ujung-ujungnya podo. Jadi sudah bosan, enggak mau, sudah di sini aja. Sudahlah, tutup mata, saudara. Tuhan bilang tidak, keluar. Wah, kutukan macam-macam keluar. Difitnah macam-macam. Terus mati kelaparan? Enggak mati kelaparan. Kurang. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Lihat, ketika orang Israel dibawa ke padang gurun, kelaparan enggak? Enggak. Ada makanan, betul? Enggak ada air, Tuhan bikin mujizat mendatangkan air, betul? Enggak dibilang, ya latihan tuh. Ya toh, sabar. Ya toh, enggak, betul? Betul apa ya? Ketika di padang gurun mereka berjalan 3 hari tidak ketemu air. Ya toh. Terus Tuhan perlu membelah gunung batu untuk kasih mereka minum. Iya apa ya? Iya. Nek saudara nurut Tuhan, keadaan apapun dia bisa rubah dalam sekejap. Nek nurut, dia tanggung jawab. Saya dia panggil jadi hamba Tuhan, dia tanggung jawab. Tidak pernah saya kelaparan, saudara. Bahkan keliwat kelebihan makan. Dulu berat saya 59, sekarang 85. Bisa bayangkan, dulu celana saya ini ukuran 29, sekarang 36. Kelebihan makan ini. Betul? Tidak mungkin saudara kurang makan jadi gemuk. Betul? Dari mana? Nek kembung busung lapar ya, cuma perutnya aja. Badannya tidak mungkin. Kelebihan. Bahkan sering nolak-nolak, ayo Pak, saya makan. Tidak, terus kelebihan nek mau makan. Kalau tidak karu-karuan, saudara. Tuhan cukupkan. Dia yang memanggil, dia yang setia. Betul? Tapi yang dipanggil adakah setia? Pertanyaannya di situ. Jadi, sekarang ayo. Tidak cukup dengar firman di khotbah. Ayo belajar sendiri juga di rumah baca. Ngerti tidak ngerti baca. Ngerti tidak ngerti baca. Ingat, Roh Kudus tugasnya mengingatkan apa yang kau dengar dari aku, kata Yesus. Betul? Nek pernah denger nek pernah baca nanti waktu ada apa-apa Roh Kudus mengingatkan balik. Tapi nek tidak pernah denger, tidak pernah baca, tidak mungkin Roh Kudus ingatkan. Perhatikan. Itu makanya fungsinya baca juga di rumah.
Sehingga nanti ketika ada masalah, misalnya ada kekhawatiran, Tuhan ingatkan. Saya, saudara, beberapa minggu ini anjing kesayangan saya kumat sakit. Saya punya French Bulldog yang saya paling sayang, tidur sebelah saya. Ya, karena anjing ini sayang banget sama saya, saudara. Kalau saya telat bangun, dia lompat, cium-cium, ya, lompat ke ranjang itu, cium-cium saya suruh bangun. Jamnya bangun. Dia tahu jamnya, dia mau dimandikan. Dia tahu, saudara. Dia tidak lari keluar dari bak mandi, tidak. Dia diam, tenang dimandikan. Saya keluarkan dari bak mandi, dia tunggu dikasih handuk kering. Saudara, dia ngerti, dia bisa muka sedih, bisa muka seneng. Ya, saudara. Jadi saya kasih sayang. Terus dia sakit. Ya, sakit sudah berkali-kali, sudah operasi. Kumat lagi. Saudara, saya sedih, Tuhan. Terus, waktu sedih itu, tiba-tiba ada teman yang dapat. Kok Tuhan bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terserah Tuhan. Saya bilang, baik, terserah Tuhan. Pikiran saya mau dimatikan Tuhan anjing ini. Ternyata saya salah. Tuhan bilang, aku yang kasih kamu anjing itu, aku yang ngambil. Betul? Berarti walaupun dia sakit, tidak akan sampai mati kalau aku tidak ngambil. Pikiran saya, baik Tuhan, aku rela kalau tidak disembuhkan. Saya tidak ngerti loh. Tidak ngerti loh maunya Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, biar dia sakit, kalau aku tidak mati kan tidak mati loh. Gitu loh, saudara. Jadi yuk sekarang kita lihat kebenaran di sini. Tuhan mau bergaul dengan kita. Alkitab bilang, lewat korban Kristus dia sudah menghancurkan tembok pemisah. Kita yang dulu jauh sekarang dekat. Didekati Tuhan tapi tidak mau dekat lagi, amin. Tuhan sudah deketin lo, tinggal 2 meter suruh maju, tidak mau. Suruh Tuhan lagi sedikit, Tuhan datang sini lah, sini. Ada? Suruh doa sendiri, tidak mau. Minta tolong Pak Asyen. Saudara pikir saya ini lemah lembut, tidak. Tidak mau doa dewi, saudara. Banyak WhatsApp saya jawab, tidak urus. Kenapa? Banyak orang cari gampang. Daripada saya ini kesan kepepet Pak, sekarang ini saya harus ambil keputusan. Tolong Pak, Tuhan itu tidak pernah terlambat katanya. Terus kenapa bingung? Loh, kemarin ada tolong Pak, tidak saya jawab, tidak urus. Tapi Pak saya harus gini, tidak urusan. Belajar sekarang, kalau tidak sekarang belajar kapan lagi? Tidak Pak, tolong dulu carikan jawaban, nanti saya baru mau belajar. Kapan mau belajarnya? Ya, kalau saya tidak urusan. Kalau kecuali Tuhan bilang doakan dia, saya doakan. Kalau tidak urusan. Apalagi, Pak tolong sisip saya di dalam doa. Memangnya saudara ini apa pembatas buku di sisip-sisip? Apa? Betul? Gembala saudara aja yang cuma segitu aja orangnya tiap hari dia lihat segitu, walaupun 1000 kata segitu aja. Dia tidak doakan saudara secara pribadi kok. Amin. Apalagi saya keliling terus ketemu orang-orang lagi tiap hari. Sembarang enak aja. Betul, titip Pak. Apa titip? Sembarang titipan kilat, tiki ya. Ya saya fair. Tuhan ajar ya. Belajar sekarang apa? Tuhan aku mau belajar firman-Mu. Karena Roh Kudus itu bertugas mengingatkan. Yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca. Lah kan saudara tidak suka baca firman, apa yang diingatkan dari firman nanti? Saudara boleh tidak ingat, saya boleh tidak ingat, tapi Roh Kudus akan mengingatkan pada saat-saat itu dibutuhkan. Terus, jangan hanya senang pergi gereja, jangan hanya senang pergi persekutuan, jangan hanya senang dengar pendeta khotbah. Tapi belajar, Tuhan, aku mau belajar bergaul dengan Engkau. Aku mau belajar seperti kata firman-Mu untuk mendengarkan apa yang Engkau sampaikan, yang Engkau ajarkan. Baik, ayat terakhir, ayat di atas. Ya. Terus di bawahnya 17, 18, terus ayat atasnya lagi sepertinya kalau begitu. Atas lagi. Ya. Ya. Sebentar saya buka, saya punya ya. 48. Ya. Alah ini balik ke Timotius, saya punya salah pencet. Yesaya 40
48. Ya, maafkan saya saudara. Saya tidak segesit ketika saya umur 20. Ya. Yesaya 48. Baik. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, go. Ya. Lihat di sini. I show you what to do. Ya, ambil di ya. Tolong ya. Ayat itu, mulai dari ayat 16 yang tadi. Ya. Nah, lihat di sini. Ya. I have never kept secret from you. Terus with the message redeemed ayat 17. Ini di sini. Ya. Ayat terakhir. To live right and well, I show you what to do, where to go. Tuhan akan menunjukkan kepada saudara dan saya, lihat, what to do, apa yang harus dilakukan. Tuhan, suami saya kayak gini. Tuhan akan tunjukkan apa yang harus dilakukan. Tuhan, anak saya seperti ini. Tuhan yang akan tunjukkan kepada saudara dan saya apa yang harus dilakukan. Bukan cuman, baik, kami akan dukung dalam doa. Apa itu? Menjawab masalah, memberi petunjuk hal-hal seperti itu? Tidak. Lihat. I show you what to do. Jadi Tuhan bilang, ini loh, kalau begini, ini yang harus dilakukan. Kalau begini, ini yang harus dilakukan. Nah, saya mau tanya, tadi siapa yang saudara yang dengar siaran radio? Tolong angkat tangan. Sebagian tidak dengar, ya. Tidak punya radio. Baik. Tadi saya tidak apa-apa, tidak punya radio, tidak masalah, saudara ya, asal jangan mulut seperti radio. Ya, wah, dari mana dengernya tante itu? Dari mana tante itu? Tante itu mana? Wah, itu kalah RRI, saudara. Ya, dikatakan di begini, saudara ya. Tadi saya sudah sampaikan kan. Ada yang bilang, Pak, itu ponakan saya sampai sekarang tidak punya pacar, ngene. Terus kita doa, Tuhan bilang apa? Dia itu keras dan galak. Saya bilang, tanya ponakanmu. Terus dia pun balik kan, iya betul. Lah ya, tidak, ya saya doakan. Enggak, salah, dia harus jadi lemah lembut. Laki mana senang perempuan galak? Betul, kecuali mau dijadikan security. Lain lagi, saudara. Ya, mestinya galak-galak nih mau jadikan. Nah, jadi istri mau. Betul, saudara. Jadi ditunjukkan apa yang harus dilakukan. Dia harus berubah jadi lembut. Tiap laki mau dekat galak-galak, siapa suka? Tidak, iya saya doakan. Tak ada petunjuk. Kalau cuma ngomong doakan, lihat. Maka saudara akan ditunjukkan Tuhan apa yang harus dilakukan. Contohnya, Pak saya sakit, saya doa. Nek Tuhan bilang ke dokter, Pak tapi dokter mahal, pakai doa aja bisa. Loh kasihan dokter-dokternya tidak makan nih kalau semua pendeta ngambil. Betul? Iya apa enggak? Dokter sekolah paling tidak 6 tahun. Betul? Pendeta kadang-kadang sekolah setahun wis tamat, cenak sembarang. Saudara, Tuhan juga apa? Adil. Amin. Dokter juga butuh pasien. Amin. Loh ya enggak pasiennya dokter pasti orang sakit. Amin. Masa pendeta semua ngambil alih sembarangan. Ya, saudara. Baik, jadi I show you what to do, where to go. Aku akan menunjukkan kemana kamu harus pergi. Aku akan menunjukkan kemana jalan yang harus ditempuh. Saudara, lihat. Ya, kan tadi ada. Saya mau berhenti kerja, mau kerja lain. Tuhan bilang dia masih sehat. Dia cuma pegel hati aja mau berhenti kerja. Dia masih sehat. Saudara, Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Bukankah kalau saudara dan saya hidupnya kayak gini enak dong? Tuhan ini kayak gini loh. Tuhan bilang gini loh jalannya. Gini loh caranya. Loh, enak dong. Daripada iya saya dukung doa. Apa itu? Menjawabkah dengan mengatakan seperti itu? Tidak. Sama dengan dokter. Pak saya sakit. Iya sudah pulang. Percaya sembuh. Begitu dulu tuh sama bagaimana? Ini dokter apa dukun? Kan masih ada obatnya. Betul? Iya apa enggak? Cuma dibilang pulang sembuh. Apa itu? Bukankah saudara lebih banyak dengar yang seperti itu? Perhatikan. Ya, show you what to do. Pak, saya kondisinya kayak gini. Ayo kita doa. Tuhan gimana? Dia akan menunjukkan apa yang harus dilakukan.
Dan dia akan menunjukkan juga melangkah kita harus kemana. Enak tak? Enak tak? Saya terlalu banyak ketemu orang tanya Tuhan, tetapi tetap melakukan yang dia sudah putuskan di hatinya. Mereka bertanya tetapi tetap melakukan yang menjadi kemauan mereka. Karena mereka bertanya tujuannya cuma satu. Kalau yang dia kalau hamba Tuhannya doa, terus menyampaikan seperti yang saya mau, berarti saya dapat peneguhan. Saya semakin yakin yang saya lakukan. Kalau hamba Tuhan itu dapat yang berbeda, saya tetap lakukan yang saya mau karena saya yakin pada diri saya. Gitu. Kami hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan. Yang kami sampaikan harus pesan Tuhan. Bukan omongan diri kami sendiri. Jadi kalau saudara ketemu hamba Tuhan, ngomongannya dia sendiri, dia bukan hamba Tuhan. Dia memperhamba Tuhan. Selama ini kan tidak ada diajar peka. Pokoknya saudara tabur, harus nurut. Ini dari Tuhan kok, ada ayatnya. Masa khotbah cuma tentang uang aja, tidak mari-mari. Memangnya Alkitab ini judulnya kitab perjanjian nabur. Suruh nabur, kalau saudara belum bawa tulis janji iman. Apa itu? Tuhan tidak pernah seperti itu, betul? Tuhan pernah pegang uang enggak? Pegang uang enggak dia? Pegang kas enggak? Enggak pernah. Betul? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Bahkan waktu mau membayar bea bait Allah saja dia bilang, Petrus kamu pergi mancing. Tuhan enggak pegang. Heran hamba Tuhan mau pegang uang banyak-banyak. Bosnya aja enggak suka pegang kok dia suka. Ini berarti dia Yudas. Loh, saya ngomong fair, saudara. Yudas. Gitu. Siapa enggak senang uang? Semua kita senang uang. Betul, tapi ada aturannya di firman Tuhan. Baik. Jadi sekarang sudah. Andai, bila, kalau kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, maka semuanya akan seperti yang ditulis tadi. Enak tuh habis itu. Betul? Betul nggak? Saya saudara, kalau saya tidak terlalu banyak dengar masalah orang, muka saya tidak setua ini. Betul. Saya udah 50 jalan. Ini baru orang nangis, mikir saya. Garis jadinya ini lama-lama mikir. Kalau enggak, saya lebih awet muda dari yang sekarang. Betul. Dipaksa ajak makan jadi buntak. Iya, ini orang lain yang buat. Sering saya bilang enggak usah makan. Saya enggak konseling, Pak. Tersinggung, enggak mau dia salah lagi, ayo wis makan. Begitu mau ambil makanan, Pak, saya mau nanya. Lah konseling mana? Orang Kristen itu mulutnya bisa dipegang. Iya. Halo. Halo. Saya enggak konseling, Pak, cuma nanya. Loh, bedanya apa? Aduh, wis. Soalnya saya belum bisa dengar, makanya sekarang belajar dengar mulai. Jangan tanya terus, kalau saudara sampai hari ini masih bermental tanya, saudara tidak pernah mau memulai belajar. Tuhan senang loh diajak ngomong sama anaknya. Saudara coba nih anak saudara datang deketi Mama, senang tak? Senang tak? Cuma datangnya duit. Apa anak model gitu? Halo? Ku datang Tuhan bilang lebih baik tidak. Amin. Ya, datang cuma mau minta. Amin. Nyanyi 3 lagu permintaan 40. Ini ngamen kok. Ngamen 4 lagu minta berkali-kali. Halo. Yuk sekarang kita mau bertobat. Kita mau Tuhan pimpin hidupku. Tuhan atur langkah-langkahku harus gimana. Tuhan tunjukkan jalan-jalan yang aku harus jalan gimana, kemana. Supaya hidup kita ini mendapatkan berkat yang, kalau bahasa Indonesia damai sejahtera, bahasa Inggrisnya blessings. Berkat-berkat yang bergulung-gulung. Supaya perjalanan hidup kita seperti sungai, saudara. Airnya walaupun batunya banyak, tetap dia bisa sampai di laut. Tidak ada yang bisa ngalangi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih. Bapa, hamba sudah sampaikan, hamba terbatas. Pengertian hamba tentang firman terbatas.
Cara hamba terbatas. Semua terbatas. Tapi rohmu yang akan menjelaskan lebih. Sesuai kehendakmu pada masing-masing pribadi. Bagian-bagian mana yang menjadi palu, menjadi roti, menjadi air yang menyucikan. Dan yang menyejukkan, menyegarkan. Jadi makanan yang memberi kekuatan kepada kami semua. Mungkin ada pesanmu sebelum hamba selesai. Terima kasih. Amin. Saudara, saya mau berdoa buat orang yang saat ini sudah blenger sama uang. Oh, aneh tuh blenger sama uang. Ayo. Aneh tuh blenger, maksudnya gini, uang. Artinya gini, aku ini sampai hari detik ini hanya pergumulannya tentang uang. Kesulitanku sampai hari ini cuma tentang uang terus. Dari tahun ke tahun aku bergumul uang. Terus itu pergumulanku. Bukan penyakitku, bukan anakku, bukan apa yang lain. Uang. Mana orangnya berdiri di tempat? Saya tidak lihat saudara. Tidak mau berdiri, saya tidak akan doakan. Kita mau fair-fairan. Uang. Pergumulanku uang terus sampai detik ini. Aku tidak pernah lari dari masalah keuangan. Sampai hari ini aku tidak bisa lepas dari pergumulan tentang keuangan. Uang. Bapa, kami mau berdoa. Kalau Roh Kudus suruh kami berdoa, karena Tuhan mau menjawab. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, kami adalah rekan sekerja dari Tuhan. Tuhan memberikan pokok doa, karena Tuhan mau menjawabnya. Maka kami akan mendoakannya. Terima kasih. Bapa, ini anak-anakmu yang sampai hari ini belum terlepas dari kesulitan keuangan. Ini anak-anakmu yang hari ini sampai muak dengan kesulitan keuangan. Pergumulan mereka tidak pernah lari dari masalah keuangan. Tidak pernah lepas dari masalah keuangan dan tidak jauh-jauh dari masalah keuangan. Kami mau berdoa. Bapa, firman-Mu sendiri yang mengatakan, apa yang kami lepas di bumi terlepas di surga. Maka Tuhan, kami mau melepaskan apa yang menjadi bagian berkat mereka. Supaya itu dikirim para malaikat sampai kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Raja. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami sudah lepaskan. Biar Bapa memerintahkan para malaikat membawa kepada mereka. Yang menjadi bagian mereka. Yang memang disiapkan oleh Tuhan buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Tuhan. Apa maksudnya Roh Kudus? Kanan. Kaki kanankah, lengan kanankah, mata kanankah? Kanan. Apa maksudnya Tuhan? Amin. Saudara, di sini siapa yang punya masalah di tubuhnya bagian kanan? Ya, terutama di bahunya bagian kanan. Adakah orangnya di sini yang memang bagian tubuhnya sebelah kanan itu yang menjadi masalah, membuat hidupnya tidak nyaman? Kalau ada, tolong berdiri sekarang. Tidak kiri kanan, hanya bagian kanan. Ya, tolong diperhatikan, hanya bagian kanan. Bapak, kami mau berdoa buat anakmu yang sakit. Kami mohonkan jamahan dari Tuhan. Kami tidak mengusir penyakit ini, tetapi kami mohon Tuhan menjawab dan menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya tidak merasa Tuhan suruh saya menunggu pernyataan yang lain lagi. Ibadah sampai di sini.